Kasus dugaan pencurian atau penadahan buah sawit milik PT PN 4 yang menjerat Niko Silalahi kini menuai sorotan. Kuasa hukum Niko, yakni pengacara Rio Wilson Sidauruk dan Roni Simarmata, memberikan klarifikasi terkait kejanggalan dalam kasus ini serta dugaan penganiayaan yang dialami klien mereka saat diperiksa di Polres Simalungun. Dalam konferensi pers yang digelar di Pematang Siantar, kuasa hukum mempertanyakan dasar hukum penetapan tersangka terhadap Niko Silalahi. Menurut mereka, ada banyak kejanggalan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Simalungun. Kronologi kejadian bermula saat Niko Silalahi bersama dua rekannya sedang mengendarai mobil pickup untuk bekerja. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh dua orang yang meminta bantuan untuk mengangkut 6 janjang sawit, dengan jaminan bahwa sawit tersebut bukan hasil curian. Namun, sebelum mereka mencapai tujuan, mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang, termasuk pihak kebun PT PN 4. Tanpa penjelasan, Niko dan dua rekannya langsung diborgol dan dibawa ke Polres Simalungun. Anehnya, mobil yang semula hanya membawa 6 janjang sawit tiba-tiba sudah penuh dengan sawit dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Lebih mengejutkan lagi, Niko mengaku mengalami penganiayaan saat diperiksa di Polres Simalungun. Seorang oknum polisi bernama Aibda Freddy Simaremare diduga memukul perutnya, mencekik lehernya, dan melemparnya dengan botol air mineral. Akibat penganiayaan ini, Niko mengalami luka di 11 titik pada tubuhnya. Hasil pemeriksaan medis oleh dokter Tince Susantri Saragih di RSUD Tuan Rondaheim membuktikan dari bahwa Niko luka Arya tersebut memang Prapancasilalahi kekerasan fisik. yang saat ini sedang ditahan di Polres Simalungun ya. Kita sangat menyayangkan atas tindakan seorang penyidik pembantu, yaitu yang Aibda Simaremare ya, memperlakukan secara tidak manusiawi pada saat melaksanakan tugas di wilayah hukum Polres Simalungun. Pengakuan daripada klien kita bahwasanya Niko Silalahi itu dipukul dan juga dipijak dan juga dilempar pakai botol aqua yang mengakibatkan Niko Silalahi dibawa ke rumah sakit umum Rondaheim yang ada di Pematang Raya. Maka dalam hal ini kami dari kuasa hukum sangat memprihatinkan masih ada oknum-oknum kepolisian di Republik Indonesia ini seolah-olah dia punya raja, punya segalanya. Maka kami menghimbau dan memohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kapolres Simalungun untuk menindak tegas bila perlu memecat karena video yang beredar ataupun video yang kita simpan sangat miris dan memprihatinkan. Masa bisa di wilayah hukum Polres Simalungun terjadi bisa keributan di wilayah hukum unit kerja reskrim? Sangat memalukan ya, sangat memalukan ini. Ini butuh perhatian serius ya. Jangan sampai habis uang negara untuk menggaji oknum-oknum pemerintah, oknum-oknum kepolisian yang tidak bekerja ataupun yang melanggar SOP di dalam institusi kepolisian. Kami sangat keberatan. Saya Johnson Roni Saragih Simarmata, advokat sekaligus penasihat hukum dari Niko Arya Prapancasilalahi. Saya meminta kepada Bapak Kapolres Simalungun dan Propam, juga Kompolnas untuk mengusut tindakan kesewenang-wenangan dan arogansi yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Simalungun yang saya duga dilakukan oleh Bapak Simaremare terhadap klien saya, di mana terjadi suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap klien saya, di mana hal ini sangat bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Untuk itu saya minta respon cepat, tindakan yang cepat dan preventif terhadap klien saya ini, dan kedepannya saya harapkan tidak terulang lagi kejadian seperti ini, tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengusut suatu tindak pidana, di mana kita harus mengutamakan asas praduga tidak bersalah terhadap siapapun masyarakat yang ada. Pihak keluarga Niko Silalahi telah melaporkan dugaan penganiayaan ini ke Polda Sumatera Utara.
Mereka berharap ada Saya keadilan dan atas nama transparansi Durben dalam Sidalahi, penyelesaian kasus ini. orang tua dari Niko Arya Prapanca Sidalahi yang tertangkap di Polres Simalungun. Saya menyaksikan apa yang dilakukan penyidik Predisi Mare-Mare dan beserta rekan. Dan kami banyak saksi, diantaranya Wahyu Hernandez Sidalahi, Wardana Star Sidalahi, Hot Mauli Haryanja, Joseph Hercules Sidalahi, Supri Sinaga, orang tua dari Suryadi Sinaga, beserta si Silaban orang Maria Raja. Kami langsung melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Predisi Mare-Mare terhadap anak kami. Memukul, memijak, dan menampar dia. Itu dilakukan di ruang PPA, Unit Perlindungan Anak. Dan saya mengatakan, lebih baik anak saya dipindahkan dari ruang itu karena kami tidak terima dari keluarga Sidalahi. Dan dia mengancam keluarga Sidalahi bahwa dia akan membakar mobil kami dan membakar kami satu keluarga. Dan juga dia mengancam dia siap buka baju demi membunuh anak saya Niko Arya Sidalahi. Dan juga dia pada malam-malam hari mengancam dia siap buang uang 20 juta supaya menghancurkan kami satu keluarga. Dan dia juga mengancam entah kayak mana, di mana ada keluarga Sidalahi. Dan kami sekeluarga kami keberatan atas pernyataan Bapak penyidik Predisi Mare-Mare. Terima kasih. Pada hari? Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret. Tanggal 15 Maret. Sekitar pukul 13:40. Sekitar pukul 13:40 di Polres Simalungun. Kepada pihak berwajib, terutama kepada Pak Prabowo, Kapolri, Kapolda dan Kapolres, mohon ditindaklanjuti. Sementara itu, masyarakat juga menaruh perhatian besar terhadap kasus ini dan menunggu langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang. Pengacaranya sudah buat laporan, prosesnya nanti terbukti atau tidak. Tulis Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Harrison Manulang di pesan WhatsApp Messenger saat dikonfirmasi wartawan. Kita semua berharap hukum ditegakkan dengan adil. Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Dan tidak boleh ada kekerasan dalam proses penegakan hukum. Dari Kota Pematang Siantar, Zulfandi Kusnomo Tim Liputan melaporkan.